Gue udah 5 tahun dari lulus waktu kuliah. Dari 2018 itu sampai 2023 nggak punya pekerjaan tetap. Tapi lu teknik sipil ITB. Iya, itu betul. bukannya jalur karirnya udah clear banget ya? Sehari kerja 4 jam dibayar setengah UMR. 30 juta dalam 2 minggu. Betul. Kalau sebagai freelance ya, kan kita nggak tahu ke depannya gimana. Melek secara finansial itu sangat penting. Kalau yang ini kayaknya langsung aja deh. Gue malas, lebih ke jealous sih kalau tema podcast yang episode kali ini. Gue lebih ke iri kayaknya. lebih ke iri nih kayaknya Sobat Meraset ya. Langsung aja nih, gue udah ada. Nih, gue panggilnya apa? Uda Deden dong. Deden aja, Deden aja. Dari mana? Dari Jawa, dari Padang. Dari Padang. Uda Deden dong. Deden aja. Tapi gue nggak udah sih, gue lebih ke Ajo. Beda maksudnya? Enggak, itu sama-sama Sumbar tapi spesifik kota gue itu Ajo panggilannya, bukan Uda. Oh gitu? Ya, jadi gue kalau ditanya orang Uda Deden, gue lebih prefer Ajo Deden. Ajo Deden Iya, gitu. betul. Jualan rendang nggak? Enggak. Enggak lagi gitu. Sebelum kita masuk, ini deh. Rendang favorit lu di Jakarta di mana? Rendang favorit gue? Beneran boleh nih? Boleh. Apalagi kalau bukan Putra Minang ya. Tuh langsung gokil. Bukan pagi sore ya? Gue belum pernah nyoba sih kalau pagi sore, jujur. Gue belum pernah nyoba. Masa sih Putra Minang? Iya. Itu di mana ya? Yang paling enak tuh yang di Cipadu sih, enak banget. Lo harus nyoba sih, Bang. Abis ini kali ya? Iya. Ke Cipadu gitu. Semua tim nih kita mau kesana. dibayarin? Dibayarin guys. Terima kasih. Lagi di Go Work guys. Ini orang kerja di sini ya. Lu berisik. Oke. Gue panggil Deden aja lah ya. Iya, iya. Ya, Deden. Santai. Selamat datang di podcast Bicara Uang. Ya. Kalau lu udah nonton podcast Bicara Uang? Udah, yang episode pertama kan. Bohong banget. Ih, seru banget sumpah. Ih, bohong banget. Gue nonton sumpah. Ah, udah gue pulang lah, bohong. Beneran. Oh gitu. Iya, yang bahas obligasi. Iya, betul. Nah, kali ini kita undang lu, kita nggak akan ngomongin spesifik ke investasi sebenarnya gitu Den ya. Tapi gue tahu profile lu, gue kemarin share di story Instagram Sahabat Meraset. Gue mencari orang yang punya pendapatan di luar daripada pekerjaan tetap. Jadi mungkin Sahabat Meraset bersyukur, alhamdulillah punya pekerjaan tetap gitu ya. Deden ini adalah orang yang bekerja freelance, pekerja lepas. Betul. Tidak punya pekerjaan tetap, pekerja lepas, bisa hidup? Bisa, alhamdulillah. Alhamdulillah bisa? Iya, gue udah 5 tahun dari lulus waktu kuliah. Dari 2018 itu sampai 2023 nggak punya pekerjaan tetap. Berarti lu sebenarnya kuliah dong? Berarti kuliah, boleh share kuliah di mana? Gue kuliah di Teknik Sipil di ITB, Bandung. Lu teknik? Kenapa? Nggak apa-apa. Nggak, soalnya bayangan gue tadi ya universitas yang lain gitu kan, yang swasta. Gue juga swasta, maksudnya ya mungkin yang lain. Tapi lu teknik sipil ITB. Iya, itu betul. bukannya jalur karirnya udah clear banget ya? Terus tiba-tiba lu memilih untuk jadi freelance, itu kenapa? Iya, karena ya itu ada apa ya, pertimbangan gue pribadi juga. Karena gue tidak terlalu suka dengan apa ya, mungkin gue nggak terlalu bahagia aja di bidang tersebut. Jadi gue mencoba explore lagi, mumpung masih muda juga kan. Maksudnya sebelum umur 30 kita bisa explore banyak lah dan cari tahu mana yang ya mungkin lebih disukai gitu. Tapi gue pernah bekerja juga kok di bidang itu, cuma bukan sebagai karyawan tetap. Awal-awal waktu gue lulus pernah bekerja di bidang itu sebentar. Oh, bekerja di bidang itu tapi bukan karyawan tetap. Bukan. Ini keren loh. Ini orang kerja cari bahagia guys, bukan cari uang. Enggak juga. Kita kerja tetap cari uang. Tetap cari uang. Uang utama gitu ya. Pasti. Cuman mana yang bikin bahagia? Iya, betul. Oke. Nah, berarti lulus Teknik Sipil ITB tahun berapa? 2018 gue lulus. 2018 Juli lulus. 2018. Juli 2018 lulus. Langsung dapat atau nyari atau nganggur dulu? Oh enggak, jadi gini. Gue lulus Juli itu langsung kerja sama dosen. Oke, sama dosen proyek-proyekan gitu. Ya, proyek gitu ya. Kerjanya di bidang Asdos sipil. Ya, Asdos. Ya, bisa dibilang gitulah. Itu sampai akhir 2018. Oke.
Nah itu gue kerja di satu dosen. Nah habis itu, nah di situ gue merasa kayak nggak suka tuh dengan bidang tersebut. Sebenarnya waktu gue magang pun udah merasa kayak apa ya? Bidangnya menurut gue membosankan kali ya. Maksudnya kayak nggak banyak yang bisa gue explore gitu. Nah, terus ngapain kuliah di situ? Maksudnya kan kita kuliah waktu SMA kan nggak tahu ya, ngikut aja. Maksudnya gue suka fisika dan teknik sipil banyak fisikanya gitu. Terus gue cari universitas yang bagus ya ITB salah satunya, ya gue daftar gitu kan. Terus keterima, enak banget ya kayaknya. Gue suka fisika, teknik sipil banyak fisika, gue daftar ITB terus keterima. Kok lancar banget ya hidup orang itu ya? Ya sampai sana lancar sih. Tapi setelahnya kan kita nggak tahu ya. Bener. Oke, berarti ikut project dosen, ya. Dapat duit dong? Dapat. Berapa itu? Satu kali proyekan? Yang pertama itu gue sama dosen waktu ini tugas akhir. Oke. Itu dapatnya masih kecil. Kecilnya berapa sih? Kecil, ya under 10 juta lah satu proyek. Kecil boy, under 10 juta kecil. Catat ya. Ya kan bener. Bukan di atas 10 juta. Kalau di atas 10 juta baru gede. Tadi bayangan gue masih proyekan dosen 2 juta loh. Oh enggak 2 juta juga. Ya di atasnya lah. Di atas UMR dikit. Tahu. Oh di atas UMR dikit ya. Nah habis itu, habis yang di dosen pertama, nah gue kerja juga bareng dosen lain. Dosen lain, nah ini baru menurut gue lumayan gede. Dan ini kerjanya bareng salah satu instansi pemerintah gitu. Langsung kerja sama dosen dengan instansi pemerintah? Iya, dosen gue itu kerjasama dengan instansi pemerintah di... Nah bentar. Iya betul. Jadi lu pernah kerja di situ? Gue sebagai tim ahli ibaratnya. Jadi dosen gue itu ditunjuk sebagai tim ahli untuk mengungkap kasus-kasus korupsi di Indonesia. Betul. Korupsi di Indonesia hubungannya sama teknik sipil tuh apa maksudnya? Salah satu proyek yang banyak di Indonesia kan banyak pembangunan jalan, pembangunan gedung. Nah itu kan teknik sipil tuh. Teknik sipil itu kan jadi yang gitu-gitu. Kalian cek bagian situnya gitu. Nah dan salah satu yang paling banyak korupsinya emang di bagian-bagian tersebut. Main di situ tuh si koruptornya ya. Jadi gua tugasnya adalah mengecek itu. Maksudnya menilai dari sisi teknik sipilnya gimana. Menarik. Iya. Jadi tetap freelance tapi tetap ilmunya juga masih dijalankan. Iya, gitu ya? itu adalah salah satu maksudnya pekerjaan yang sangat gue senangi ya. Sebenarnya itu masih bidang teknik sipil. Cuma kan itu ibaratnya gue musuh dari teman-teman gue, ngerti nggak? Temen gue kan yang kontraktornya. Lu malah ngauditnya. Gue ngaudit mereka, jadi gue musuh mereka gitu. Tapi gue seneng di sana. Dan menurut gue bayarannya sangat bagus sih di sana. Bayarannya sangat bagus. Nah, karena dibicara uang kita nggak pakai sensor, kasih tahu ke gue. range saja ya? Enggak, langsung aja. Aduh, jangan deh, range saja. Nanti range langsung gue hitungan beneran. Ya, gue di sana itu dibayarnya per hari. Jadi, tergantung berapa. 8 jam. 4 jam seharinya. Sehari 4 jam? 4 jam hitungan kerjanya. Tapi ya kalau lu kerja di atas itu ya nggak apa-apa gitu. Cuma bayarnya 4 jam. Pokoknya maksimum 4 jam ya, sehari. Itu dibayar sekitar... Seharinya dibayar? Sehari ya sekitar setengah UMR lah kira-kira. Sehari kerja 4 jam dibayar setengah UMR. UMR mana nih? UMR Jakarta? Bisa dibilang gitu, hampir. UMR Jakarta berapa, guys? 49. Kita buletin 5 kali. Enggak segitu juga. Di bawah UMR dikit. Di bawah UMR dikit. Berarti 45 bagi 2.250.000. Ya, nggak tahu deh. Berarti itu jawabannya. 2.250.000. Betul. Katakan ya. Enggak betul. Enggak, salah. Enak nih dipancing dikit langsung keluar gitu ya. 2.250.000. Nah, udah bilang boleh, jadi kita lanjutin aja. Nanggung. 2.250.000 per hari. Betul. 4 jam. Satu project nggak mungkin 1 hari dong. Enggak. Ya. Berapa lama? 1 sampai 2 minggu lah. Satu project. 1 sampai 2 minggu. Berarti lu dapat 2 juta. Bentar, 1 minggu dihitung? Iya, tergantung lu berapa lamanya aja. Enggak harus ini.
Berarti ya anggap aja dihitung gitu. Dihitung emang dihitung karena kalau lu kerja Sabtu Minggu ya dihitung, kalau nggak kerja ya nggak dihitung. Oke, berarti katakanlah 14 hari begitu ya. 14 hari. 14 kali 2.250.000. Tim, tolong bantu aduh. Berapa? 14 kali 2.250.000. Pokoknya 30 juta. Enggak. Ragu. 30 juta dalam 2 minggu. Betul. Ceplosan lagi 2 kali. 30 juta 2 minggu itu menurut lu gede kecil? Gue takut ngomongnya. Nggak apa-apa. Nggak gede, itu gede malah. Gede dong. Tadi sebelum kamera lu bilang kecil katanya. Enggak, maksudnya kan gini. Bedanya kita bekerja sebagai kontrak kayak proyekan gitu dengan kerja kantoran ya. Memang kita bisa dapat gede, cuma kan habis itu kita nggak tahu masih ada kerja lagi apa enggak gitu. Paling besar lu pernah dapat berapa sebulan? Paling besar gue pernah 2 minggu. Habis itu istirahat dulu seminggu apa 2 minggu. Habis itu 2 minggu lagi. Jadi, 6 minggu dong itu udah lebih sebulan. Iya lebih dari sebulan. Cuma dapatnya 4 minggu. Oke. Itu bisa 6 dalam 1,5 bulan gue kerjanya 4 minggu 4 minggu full gitu ya. Itu pernah dapat maksimum berapa? Range aja ya dihitung sendiri aja lah. Range aja deh, range-nya. Ya sekitar 50 kali ya. 50 tuh ya. Ya katakanlah kerja 6 minggu, 2 minggunya istirahat gitu ya. Dapat 50 gitu. Betul. Wah, pengen resign kan? Aduh, gue takut lagi nih. Ntar disensor ya? Enggak, kita nggak sensor di sini. Nggak 50 juta lah katakanlah gitu ya. Tapi ini kan yang dibayar sama instansi pemerintah gitu kan. Ada project lain nggak selain instansi pemerintah? Gua kebetulan bisa ini fotografi. Bisa fotografi juga? Iya, gue bisa fotografi. Jadi emang kerjaan utama gue itu sebenarnya ya, yang menghidupi gue sehari-hari itu fotografi. Itu malah yang sehari-hari gitu? Sehari-hari, ibaratnya gini, sebagai cash flow gue sehari-hari itu fotografi. Itu malah fotografi gitu? Nah di luar itu kalau ada project-project dari dosen gue ikut. Kayak dia kan nggak tentu gitu ya, bisa misalnya bulan ini ada project nih gitu, pergilah seminggu. Nah bisa jadi bulan depan nggak ada, 2 bulan lagi adanya gitu. Nah di sela-sela itu gue fotografi dan itu gitu. Sebagai cash flow gue sehari-hari. Oke, nah fotografi dapat berapa? Itu tergantung klien, deal-dealan kita juga dengan klien sih. Tapi rata-rata gue dapatnya, ini rata-rata aja ya kasarnya, kurang lebih 6 sampai 10 lah, tergantung seasonnya lagi rame apa enggak. 10 juta? Betul. Satu project fotografi? Enggak, 1 bulan rata-rata. Oh 1 bulan? Rata-rata. Ibaratnya jadi kayak per project tapi jadi kayak cash flow bulanan cash flow gitu bulanan, ya, 6 betul. sampai 10 juta gitu. Nah tapi lu pernah ada anxiety gak sih kalau fotografi nggak ada misalnya gitu? Kan itu nggak sering kan kalau itu. Emang itu fotografi apa sih? Gue foto produk. Produknya apa? Fashion. Spesifik gue biasanya di pakaian muslim. Oh, foto spesifik di pakaian muslim. Iya. Yang brandnya terkenal atau brand? Enggak, UMKM sih gue. Oh, jadi lu support UMKM kayak gitu untuk foto. Iya, betul. Jadi untuk foto-foto yang katalog. suka jual di TC atau di mana? Di Tanah Abang sih kebanyakan. Tanah Abang. Oh, jadi Tanah Abang yang ini tuh mereka suka bikin katalog online. Iya. Foto-foto produknya dari lu. Untuk Instagram, untuk mereka share ke WA. Nah, itu. Terus Tanah Abang lagi ada kasus kan sepi itu gimana? Nah, itu makanya kan Tanah Abang sekarang lagi jauh banget turunnya tuh. Yeah. Pendapatannya. Terus lu nggak dapat pemasukan apa-apa? Bisa dibilang begitu sih. Jadi semenjak corona kan itu cukup mengguncang juga kan. Yeah. Waktu produksi itu nggak ada, aktivitas berkurang, waktu yang berat karena aktivitas nggak ada kan. Nah tapi waktu itu masih ada sedikit, maksudnya pergerakan secara fashion masih ada gitu. Nah tahun 2022, 2023, nah itu berat banget bagi UMKM yang di Tanah Abang karena ini bukan lagi masalah tentang corona, tapi emang bisnis fashion offline itu udah mati gitu. Orang udah pindah ke online dan klien-klien gue juga mereka bisnisnya kebanyakan bangkrut. Jadi gue juga bangkrut. Ibaratnya nggak ada pendapatan selama setahun
ke belakang itu susah banget gitu. Berarti lu ada kayak semacam ketakutan, anxiety gitu nggak? Kayak takut? Iya, jadi awal-awalnya kan karena gue cukup melek secara finansial, jadi gue udah saving banyak tuh waktu gue zaman-zaman kejayaan itu gue udah saving lumayan, dana darurat gue ada gitu. Okay. Nah awalnya gue kayak ya udahlah paling besok bisa cari lagi. Ini termasuk terus? Akhirnya lama-kelamaan kan kegerus juga ya duit yang kesimpan itu, ya akhirnya gue merasa ada anxiety gitulah, kayaknya gue harus cari pilihan lain deh, dan salah satunya gue mulai kayak ngonten di TikTok gitu. Gue cari opsi lain untuk mencari duit gitu. Ini termasuk yang pintar ya Sobat Mereset ya. Terima duit banyak sampai puluhan juta tapi nggak langsung di spending gitu ya. Iya, untungnya langsung disimpan. Oke, nice. Berarti lu sekarang aktif juga di TikTok? Aktif. Apa dong TikTok akunnya? Tunjukin dong TikToknya. TikTok gua. Guys, TikTokers guys, artis. Gue bahas MBTI di TikTok. MBTI? MBTI. Oh, MBTI itu yang kayak ini ya? IHSG atau bukan IDP, apa? INTP, ICBP, gitu-gitu kan? Iya. Wis, guys, followersnya 35,7 guys, bisa di follow nih, buset. Enggak, itu likes-nya 5,1 M. Biasa aja itu. TikTok Mereset kalah. Buset yang nonton. Cara gue baca Saki Nurfa, oke. Dah, menurut gue ya sebagai. Lu dapat duit berapa dari situ, dari TikTok? Nah, kalau di TikTok ini sebenarnya semakin rajin kita, maksudnya kalau gue lagi rajin nih bisa banyak, tapi kalau gue lagi males dan kehabisan ide dan kontennya nggak perform juga, endorsean juga nggak banyak masuk. Gitu. Oh, pernah dapat endorsean gitu ya? Sering. Satu kali endorse dapat berapa tuh biasanya? Tergantung deal-dealan juga ya. Kadang paling ada besar berapa? Sekali endorse paling besar 2 juta. 2 juta gitu satu kali endorse. Lu ada pernah nggak mempersiapkan diri kalau misalnya ke depan amit-amit nggak ada freelance lagi, apa yang harus lu persiapkan secara finansial? Tentunya kalau sebagai freelance ya, kan kita nggak tahu ke depannya gimana. Menurut gua melek secara finansial itu penting banget gitu. Untuk freelance juga ada strateginya. Menurut gitu ya? gua justru bagi freelance ini lebih penting lagi dibandingkan bagi orang yang sebagai karyawan tetap. Kenapa? Karena gini, menurut gua orang yang gampang dapat duit kayak kalau kita kan sekali dapat bisa banyak gitu kan, tapi kan nggak nentu. Nah, menurut gua orang yang semakin gampang lu dapat duitnya itu lu spendingnya semakin gampang juga. Nah, benar lagi. Betul kan? Benar. Semakin lu susah dapat duitnya, maka lu makin hemat gitu. Okay. Jadi menurut gue sebagai freelance melek secara finansial itu sangat penting. Oke. Terus sekarang apa yang lo lakuin? Misalnya biasanya untuk bisa melek finansial, apakah lu investasi atau kalau malah mengurangi biaya atau malah ngapain? Kalau gue ya kebetulan gue bersyukur sih karena gue ngerti ya melek secara finansial. Waktu 2018 gue baru lulus, ketika gue dapat duit pertama kali gue udah langsung investasi di reksadana gitu. Oh gitu? Terus iya, gue dari reksadana itu dari 2018 pertama dapat duit gue udah investasi ke sana. Gitu dapat duit langsung investasi? Iya. Gue dapat duit malah jalan-jalan ya? Ya mungkin karena apalagi dapat duit banyak nih gitu kan, akhirnya gue bisa jalan-jalan gitu. Tapi gue bersyukur ya, maksud gue waktu 2018 kan gue invest reksadana ya. Kebetulan di 2020 itu gue pernah masuk rumah sakit dan itu gue nggak punya asuransi, jadi itu gimana tuh? Iya, dari duit investasi itu akhirnya untuk bayar untuk nutupin ini, dan ya akhirnya ke cover gitu dari duit sana. Jadi udah capek-capek nyari duit. Iya, buat udah bayar rumah sakit. Iya, capek-capek kerja tipes gitu. Gitu. Itu literally definisi kerja tipes gitu ya. Oke, tapi boleh tahu nggak? Ini kan kita ngomongin pendapatan lu. Pengeluaran lu sebenarnya sebulan berapa sih, Den? Nah, menariknya gini. Gua orang yang cukup fleksibel sebagai spending gua ya. Jadi kalau emang lagi musim-musim bagus nih bisa dapat gede lah gitu, di atas 10, 20 gitu sebulan. Nah, itu gue bisa spending banyak juga kan artinya. Nah, tapi karena gue udah mengalami masa-masa yang ternyata pekerjaan gue nih nggak tetap nih, maksudnya
bisa jadi bulan depan gue nggak dapat lagi. Nah gue akan save juga. Jadi gue kayak tiap bulan itu netapin berapa juta sih yang gue masukkan sebagai investasi dan gue tabung, dan berapa yang gue simpan. Jadi gue lebih netapinnya berapa duit yang akan gue investasikan gitu. Lebih dulu? Iya. Baru habis itu baru lu ke pengeluaran lu berapa? Nah gini misalnya gue dapat let's say 20 bulan ini. Terus gue mau investasikan 5 juta ya misalnya ya. Nah kan ada sisa 15 tuh. Nah tapi nggak serta-merta 15 nih gue pakai semua juga. Tapi gue spending biasa aja gitu. Ntar kalau bulan depan sisanya lebih, nah itu gue masukin ke investasi lagi. Oh jadi pokoknya pengeluarannya mengikuti pendapatan bulan itu. Pokoknya dikeluarkan terukur lah ibaratnya. Terukur. Gitu ya. Kalau sebagai karyawan mungkin lebih terukur lagi ya, karena kita udah tahu bulan ini dapat berapa. Terus kita udah langsung pos-pos tuh gitu. Buat disimpan berapa, buat invest berapa, buat spending berapa. Nah kalau gue lebih ke investnya dulu. Buat diinvest berapa, nah kita lihat sisanya. Wah cuma kalau lagi dikit ya, cuma sisa 2 juta nih gitu kan. Ya udah gue hemat-hemat gitu, masak di rumah, nggak pergi main, nggak ngopi-ngopi gitu. Nggak makan rendang di ini gitu ya. Rendang telur gitu. Waduh, bumbunya aja. Oke. Nah, ngomongin tadi udah pendapatan lu sebagai freelance maksimum pernah sampai dapat 50 juta gitu ya. Pengeluaran mengikuti gitu kan. Lo ibaratnya lu masih bisa investasi juga gitu. Iya. Variabel ya. Dalam artian bahwa bulanan gue nggak dapet nih segini, belum tentu nih bulan depan gue dapat segini. Mungkin sahabat Miraset mikir, enak juga ya jadi freelance dapat 50 juta. Enggak gitu. Juga belum tentu. Bulan ini dapat. Iya. Tapi bulan depan? Iya itu masalahnya, kebanyakan freelancer tuh di sana. Karena mereka kadang dapatnya gede gitu kan, tapi mereka nggak kayak apa ya istilahnya, nggak tahu diri atau gimana ya. Nggak tahu bulan ke depan jadi berapa. Karena kayak dapat bulan ini gue dapat 30 juta nih, terus mereka spending gampang kan nyari duit gitu. Mereka mikirnya bulan depan dapat lagi segitu, padahal kan belum tentu gitu ya. Jadi nggak belum tentu enak juga sih sebenarnya. Belum tentu enak juga, pokoknya ada risiko lah ya di setiap pilihan gitu. Nah sebelum kita tutup nih, gue mau nanya ke lu, kan tadi ngomongin tentang freelance. Kalau disuruh milih freelance sama karyawan tetap, lu milih mana? Kalau gue pribadi, bingung juga sih jawabnya. Karena gue 5 tahun ya lulus, gue nggak pernah nyobain jadi karyawan gitu. Nah paling yang gue bisa bilang, kita kalau buat teman-teman kali ya yang mau, maksudnya memilih jalan mana, mau jadi freelance atau karyawan, ya ditimbang sisi buruknya. Misalnya, jangan lihat baik-baiknya. Jangan lihat baiknya. Misalnya sebagai karyawan apa sih buruknya? Ya buruknya lu harus bangun pagi, lu harus pokoknya jamnya segitu gitu kan. WFO, bangun pagi. WFO, terus ada biaya transport di bentak-bentak kan? Atasan gitu kan. Ada target. Ada target. Tapi enaknya ya lu dibayar pasti. Sebagai freelance. Dan kalau karyawan tetap bisa ada asuransi. Oh iya. Betul kan? Betul. BPJS atau ada yang punya asuransi swasta kayak gitu kan? Iya betul. Bentar, tadi buruknya freelance, buruknya freelance hidup lu ya tergantung lu. Mungkin lu mikir ya waktu lu sebagai karyawan, lu bisa memanage waktu dengan baik. Tapi begitu lu jadi freelance itu beda cerita. Belum tentu lu bisa memanage itu dengan baik juga. Nah, nggak enaknya bagi freelance itu ya kalau lu nggak bisa manage diri lu, itu pasti akan jadi di neraka sih menurut gua. Susah itu. Nah, ya paling ditimbang-timbang, lu lebih bisa terima dengan gak enak sebagai karyawan atau terima dengan gak enaknya sebagai freelance. Nah, kalau ya pilihannya di sana gitu. Wah ini masalah mental ya. Ini masalah mental guys. Kalau misalnya lu mau jadi freelance tuh, lu bayangin mungkin enak, wah bangun kan. Iya. Gue nggak usah ke kantor, tapi iya belum tentu. Lu gimana hidup kalau misalnya lu nggak cari pintar-pintar cari uang gitu. Iya, bedanya ya. Gue bilang ya, nggak enaknya freelance itu adalah ya memang waktu lu terserah lu, pendapatan lu terserah lu, tapi otak lu mikir 24 jam besok mau ngapain, bulan depan gue mau cari duit di mana.
Kalau di karyawan, lu emang harus bangun pagi, lu harus berangkat kerja pagi, pulang sore. Tapi begitu pulang, lu nggak perlu mikir apa-apa lagi gitu. Tidur lu enak juga. Nah, menurut gue gitu. Oke. Nah, terakhir nih, lu ada pesan nggak buat teman-teman yang udah mungkin pegawai tetap atau teman-teman yang lagi freelance, mungkin ada pesan-pesan nggak dari lo? Gua mungkin bahasnya secara finansial ya, karena beberapa tahun waktu gua hampir kayak job itu jarang banget, itu gua terguncang secara finansial. Secara mental juga? Pasti, itu pasti. Jadi menurut gua karena gua orang yang cukup beruntung dapat ilmu tentang finansial dari waktu gue awal-awal kerja, jadi gue udah bisa memanage duit itu dengan baik. Gue nggak kebayang kalau misalnya waktu gue dapet duit banyak tuh nggak gue simpan dengan baik, nggak gue investasikan dengan baik. Gue nggak kebayang waktu gue jobless kemarin itu segimana terguncangnya. Apalagi pas masuk rumah sakit dan nggak punya asuransi. Iya, itu berat. Nah, menurut gue salah satunya, apalagi bagi freelance ya terutama, itu penting banget sih menurut gue, kita bisa memanage uang. Jadi kita masukin ke pos-pos mana itu penting banget. Bahkan jauh lebih penting daripada mereka yang karyawan. Kayak harus tahu di mana lu harus tahu masukin pos uang lu kemana. Salah satunya investasi, gimana gitu ya? Karena sebagai freelance kita itu harus punya safety factor yang lebih gede dibanding orang-orang karyawan. Kayak mungkin kalau lu karyawan misalnya dana darurat berapa bulan gitu kan? Let's say 3-6 bulan, karena once lu pecat atau resign, lu ada waktu 3 bulan untuk nyari kerjaan baru. Sementara kalau freelance, menurut gua lu harus secara dana darurat itu mungkin bisa harus sampai 1 tahun atau 2 tahun nyiapinnya gitu. Karena emang safety factornya harus gede menurut gua. Ada pesan buat teman-teman yang karyawan tetap? Mungkin teman-teman karyawan tetap di sini ada pesan-pesan? Pesannya apa ya? Menurut gue ya, gue cukup iri. Kadang gue juga iri sih dengan. Guys, dia iri guys sama kalian guys. Iya. Iya. Enggak. Itu karyawan tetap tuh. Kita punya perbedaan. Dan menurut gue nggak ada yang harus diirikan satu sama lain. Nggak ada yang harus kayak kayaknya enak kerjaan itu, nggak. Kita yang freelance pun iri juga kok dengan karyawan itu. Dia iri lu iri sama status dia karyawan tetap. Dia iri sama gaji lu. Tapi pas gue nggak ada kerjaan dia nggak iri kan? Dia cuma lihat enak-enaknya doang. Iya kan, kita gitu lihat enaknya doang. Pokoknya intinya bersyukur. Bersyukur gitu ya. Benar. Bersyukur. Betul. Gitu. Oke, ada tambahan lagi Pak? Kayaknya segitu sih. Segitu dulu. Thank you Den. Iya, sudah you, hadir hari ini. Iya. Good luck, kalau ada project luar kabarin.